Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Masih yang lalu tafsir surat Ad-Duha ayat yang ke-8 sampai kepada perkataan beliau wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Surat Al-Imran 140. Ada kalanya kata Allah Subhanahu wa taala, hari-hari itu, ayyam itu jamak daripada yaumun atau al-yaumu. Hari-hari itu nudawiluha, kata Allah, kami buat bergantian bainan nas, di kalangan manusia. Farubbama ya'til yaum alladhi yujahidu fihi al-muslimun al-yahuda. Ada kalanya orang muslimin yang ditolong oleh Allah ketika muslimin memang sudah memenuhi syarat menjadi hamba, menjadi tentara Allah yang berhak ditolong, maka ditolong oleh Allah. Tetapi ketika muslimin menjauh dari ajaran Nabi, dari sunnah, maka Allah memberi pelajaran yang ditolong oleh Allah adalah musuhnya. Ini yang dimaksud dengan nudawiluha, kami buat hari-hari itu bergantian. Kadang kemenangan itu di tangan muslimin, kadang kemenangan di tangan orang kafir. Seperti saat ini kata Syekh, muslimin sedang berada dalam kerendahan dan kehinaan. Itu sebab utamanya karena muslimin jauh dari agamanya. Farubbama ya'til yaum, maka akan datang suatu hari alladzi yujahidu fihi al-muslimuna al-yahuda. Sebentar lagi akan datang muslimin memerangi Yahudi. Nah, di sini maunya Syekh menjelaskan tentang kehancurannya Yahudi dan kemenangan muslimin ketika muslimin sudah kuat. Dan kuat lemahnya muslimin tergantung dari agamanya. Hatta yahtabi'ul yahudi, sampai Yahudi itu bersembunyi tahtas syajari, di bawah pohon. Fayunadi syajaru, maka pohon itu memanggil, ya muslimu, wahai orang muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi tahti, ini Yahudi di bawahku. Nah, juga menunjukkan bahwa pohon-pohon itu juga membela muslimin, tahu bahwa yang benar itu adalah agama Islam. Itu pohon-pohon. Dan mereka, pohon-pohon itu pun selalu bertasbih kepada Allah. Tidak ada yang durhaka dan maksiat kepada Allah. Sehingga kita terjadi perang seperti ini, yang dibela oleh pohon-pohon itu bukan Yahudi. Mereka walaupun tidak pernah taklim, ya paham itu pohon-pohon, ngerti. Dan dia bisa bicara sekalipun tidak punya mulut,
tidak bernyawa itu bisa memanggil ya Muslim, ya Abdullah. Pohon-pohon bisa membedakan mana Muslim, mana kafir. Fayatil muslimu, maka datanglah muslimin, Muslim, tentara Islam datang atas panggilan pohon tadi. Wayaktuluhu, dan membunuh orang Yahudi. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar lagi akan terjadi yang seperti ini, dan ini belum terjadi. Nah, walakinnal muslimin, hanya saja muslimin untuk sampai kepada tadi, sampai kepada kejayaannya, kemenangannya, yahtajuna ila qiyadatin hakimatin. Muslimin itu butuh kepada pemimpin yang hakim, yang bijak, alimatin, yang mengerti. Alimah, mengerti, faham, biahkamis syariah, dengan hukum-hukum syariat. Qabla kulla syai'in, sebelum tata negara misalnya, sebelum lainnya. Yang paling di bekal utama, syarat utama adalah mengerti hukum-hukum syar'i. Li'annal qiyadata bighairil istifadati binuris syariah, karena pemimpin yang tidak mengerti cahaya syariat, artinya pemimpin yang tidak bisa mengambil faidah, tidak bisa mengambil ilmu, tidak bisa mengamalkan ilmu dengan cahaya syariat, akibatuha al-wabal, efeknya, akibatnya itu malah kebinasaan, kehancuran. Mahma alat, setinggi apapun dia misalnya derajatnya, walau alat ila ala kimmatin, walaupun dia sudah berada di puncak di puncak jabatannya misalnya, di puncak ketokohannya misalnya. Tapi dalam masalah hukum Allah, hukum syariat, dia lemah. Fa innaha saufa tanzilu ila asfali qa'rin, maka dia akan turun sampai kepada dasar terendah di dalam Islam. Maka pemimpin itu ada 4. Ada yang pertama, orang yang kuat ilmunya, kuat badannya, itu yang terbaik. Seperti Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Jenis yang kedua, orang yang badannya kuat tapi agamanya lemah. Ini masih mending. Yang ketiga, orang yang kuat ilmunya tapi badannya lemah. Ini nomor 3, lebih jelek lagi dari yang kedua tadi. Yang keempat apa? Lemah agama dan badannya. Al-hidayatu bil Islam binuril Islam. Untuk sampai kepada kejayaan Islam itu harus dengan cahaya Islam. Ini tadi syarat utama, harus mengerti apa itu Islam, apa itu iman. Nah, rukun agama ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Sampai mengerti betul. Cahaya Islam, kejayaan Islam itu labil qaumiyah, tidak diperoleh dengan qaumiyah. Nah, nanti orang memperjuangkan kaumnya, kaum Jawa, kaum Madura, kaum Kalimantan, kaum Arab dan seterusnya. Wala bil asabiyah, dan bukan dengan fanatisme, fanatik golongan, fanatik partainya,
sampai memusuhi sesama muslim gara-gara tidak seormas, ya, gara-gara tidak separtai misalnya. Ini namanya asobiyah, dan ini termasuk sifat-sifat jahiliyah. Bukan apa? Bukan cahaya Islam yang menjadikan sebab ditolongnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab muslimin dimenangkan. Wala bil wataniyah, dan juga berjuang itu bukan karena kebangsaan. Nah, walaupun tentara misalnya TNI dan seterusnya, kalau sebatas membela negara itu belum masuk kepada ini membela Islam. Beda kalau tentara TNI misalnya berjuang untuk membela muslimin, melindungi muslimin supaya muslimin di Indonesia ini aman di dalam hidupnya, tidak diganggu. Maka kalau dalam niatan untuk menjaga muslimin, baru dia mendapat nilai jihad, dapat pahala jihad. Tapi sekedar watoniyah ini belum. Yang mengatakan hubbul waton minal iman itu bukan ayat, bukan hadis. Nah, orang-orang kafir pun itu membela negara, cinta pada negaranya. Dan orang kafir walaupun mati-matian mengorbankan tenaga dan jiwanya untuk negaranya, itu tidak dikatakan iman. Ya, maka tidak benar dikatakan apa tadi? Hubbul waton minal iman. Wala bi ghairi dzalika, dan berperang atau membela, berjuang itu bukan ada tendensi-tendensi lainnya. Tendensinya harus satu, murni bil islami faqat, karena didorong oleh Islam untuk meninggikan kalimat Islam, dan ini wajib bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, man mata walam yaghzu, barang siapa yang mati belum berperang, atau karena tidak ada perang, walam yuhaddits nafsuhu bil ghazwi, mata subatan minan nifaq, maka dia mati tergolong orang munafik, orang yang tidak ada keinginan untuk berjihad. Jihad kan tidak harus ngangkat senjata melawan orang kafir. Kalau saat ini termasuk jihad, orang itu menyebarkan agama Allah dengan hartanya, itu juga masuk jihad. Makanya jangan malas untuk menyumbang, untuk mengeluarkan hartanya untuk pelaksanaan dakwah, karena itu masuk jihad. Fal Islamu wahdahu huwa al-kafilu bi'izzatil ummah, maka Islam itu huwal kafil, dia sudah cukup, ya. Islam murni, Islam saja, asalkan orang itu kembali kepada Islamnya yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, Rasulullah dan sahabat, itu cukup dan cukup, tidak perlu yang lainnya untuk mengantarkan muslimin kepada apa? Kejayaan muslimin bi'izzatil ummah. Nah, begitu Islam. Hanya saja yahtaju ila qiyadatin hakimatin. Nah, setelah Islam tadi itu dikuasai, yang kedua dibutuhkan pemimpin yang hakim. Dan nanti muslimin bisa jadi satu kembali di bawah pemimpin orang Quraisy. Nah, baru bisa. Makanya dunia ini nasib muslimin tergantung kondisi orang Arabnya.
yaitu orang Quraisy. Tada'ul asya'a mawadi'iha, yaitu pemimpin yang bijak, yang alim tadi. Pemimpin yang seperti itu yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya hakim. Kalau lawannya adalah pemimpin yang zalim. Wa tata'anni, dan pemimpinnya itu tenang fil umur, dalam perkara, tidak gerusa-gerusu. Wala tastajil, dan tidak tastajil itu keburu-buru. Sebentar-bentar belum ada kemampuan sudah berontak, ngebom sana, ngebom sini. Pemerintahnya dihukumi kafir. Nah, pemerintahnya dihukumi kafir, kemudian dia merakit senjata sembunyi-sembunyi, kemudian meledakkan sana sini, katanya manten baru. Ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Ini ajarannya kaum teroris Khawarij, pemberontak. Yang dikatakan oleh Rasulullah, gila benar, mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Sufahaul asnan, mereka itu sufahaul ahlam, mereka itu pikirannya pendek. Hudatsaul asnan, dan usianya muda-muda. Di hatinya hanya berisi emosional. Seorang pemimpin yang bijak itu, kata beliau, orangnya tenang. Wala tastajil, tidak keburu-buru. Nah, dilihat efek. Kalau efeknya walaupun dia sudah kuat, masih dihitung. Mau berontak misalnya, dihitung. Jangan sampai menimbulkan efek yang lebih jelek. Misalnya pemimpinnya sudah berhak diberontak misalnya, boleh halal digulingkan misalnya. Itu pun yang mau menggulingkan harus punya keyakinan bulat, dia bisa menguasai, tidak menimbulkan kejelekan lebih parah. La yumkin an yuslihan nas, tidak mungkin seseorang atau pemimpin itu bisa memperbaiki manusia, atau tidak mungkin manusia itu bisa diperbaiki baina asyiyatin wa duhaha. Manusia itu tidak bisa diperbaiki antara sore dan pagi. Nah, ya ini maksudnya merinci tentang tadi keburu-buru. Keburu-buru, kemudian sudah pakai bom, kemudian langsung meledakkan diri, itu masuk bunuh diri. Tidak ada nilai positif sama sekali, baik dari sisi syar'i maupun duniawi, sehingga perbuatan mereka itu hanya merusak dunia dan merusak agama. Perbuatannya kaum teroris yang suka ngebom sana sini. Wa man arada dzalika fa innahu qad arada an yughayyirallahi sunnatahu. Barang siapa yang ingin merubah manusia, ingin segera manusia ini berubah, kapan lagi kita keburu mati? Pemerintah tuli, pemerintahnya enggak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Kita sudah capek, tidak ada lain kecuali kita harus berontak misalnya. Nah, itu tadi tastajil, ya, keburu-buru, tanpa mengajak muslimin untuk memahami Islamnya. Padahal yang dibutuhkan muslimin itu mengerti Islam dulu, belajar Islam itu bagaimana yang benar.
fa innahu qad arada ayyughayyira Allahu sunnatahu. Berarti orang yang seperti itu, yang sifatnya keburu-buru, itu orang yang menginginkan agar Allah merubah sunnahnya, atau orang yang ingin merubah sunnatullah, ketentuan Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala, sementara Allah subhanahu wa ta'ala la yughayyiru sunnatahu, Allah itu tidak merubah sunnahnya. Bisa diartikan takdirnya. Fahada Nabiullah alaihi salatu wassalam, maka ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baqiya fi Makkah 13 sanatan. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Yanzilu alaihi al-wahyu, turun pada beliau wahyu. Nah, wa yad'u ilallahi billati hiya ahsan, berdakwah kepada Allah dengan cara yang terbaik. Jadi diajarkan Islam, terutama akidah, selama 13 tahun itu diperkuat keimanannya sebagai pondasi dasar jiwa-jiwa muslimin, sebagai pondasi dasar pribadi-pribadi muslimin, sebagai pondasi dasar keluarga-keluarga muslimin. Kalau setiap keluarga sudah kuat keimanannya, dalam semua warga seperti itu, satu negara kan berarti sudah kuat semua. Baru Allah turunkan syariat sholat sebagai agama, sebagai bangunan daripada Islamnya. Nah. Wa ma'adzalika fi nihayati, itu pun Rasulullah SAW berakhir berdakwah selama 13 tahun, beliau berakhir kharaja min Makkah, keluar juga dari Mekah, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaifan mukhtafiyan, dalam kondisi beliau itu takut dan sembunyi-sembunyi. Sampai ada yang digigit ular, temannya Abu Bakar ketika sembunyi di gua-gua. Lam tatimmu dakwah fi Makkah, sehingga ketika itu tidak terlaksana dakwah secara sempurna di Mekah. Nah, falimada nuridu, bagaimana kemudian kita ingin an nughayyiral ummah, untuk merubah umat, allati madha 'alaiha qurunun, yang sudah berabad-abad, wahia fi ghaflatin, dalam keadaan umat ini lagi tidur, lalai, tidak mengerti Islam itu bagaimana, akidah tidak paham. Wa fi naumin, mereka muslimin sekarang sudah berabad-abad tidur. Baina asyiatin wa duhaha, kemudian ingin Allah menolong mereka antara pagi dan sore sehari. Hada safihun, kata beliau, atau safahun fil akal. Yang seperti ini adalah kebodohan dalam akal. Wa dhalalun, dan ini merupakan dolal fidin, kesesatan dalam agama. Maksud beliau, yang paling dibutuhkan oleh muslimin saat ini adalah itu, membangunkan dari tidurnya, dari kelalaiannya, untuk kembali kepada Islam dengan cara mengajari mereka Islam yang benar. Artinya yang paling dibutuhkan secara darurat adalah agama. Jangan kemudian buru-buru nutup pintunya
diajari doktrin-doktrin, diajari ngerakit senjata. Ini safih, ini kebodohan dan kesesatan. Sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf, barang siapa yang membicarakan agama sembunyi-sembunyi, berarti dia sedang menanamkan doktrin-doktrin kesesatan. Nah, jadi ini kita saat-saat ini yang penting, kata beliau, bagaimana memahamkan Islam yang benar. Karena sekarang apalagi di zaman akhir, agama yang benar, kelompok yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lainnya kata Rasul masuk neraka, yang 72 itu di neraka. Yang satu kelompok saja, satu firqah saja yang selamat dari neraka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian semua kelompok ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bingung lagi. Nah, harus menjelaskan bagaimana kepada harus menjelaskan pada umat yang ori mana, yang KW mana. Sudah buat nama baru, namanya sunnah. Wah, semua teriak sunnah, kita semua sunnah. Yang terakhir, thariqah yang benar, kelompok yang benar adalah salafi. Kemudian semua bilang kita salafi, bingung lagi umatnya. Nah, maka itu tadi yang disampaikan kepada umat adalah apa yang ada pada Rasul dan sahabat. Itulah Ahlus Sunnah, itulah sunnah, itulah salafi. Diajarkan sampai mengerti secara hakiki, bukan hanya pengakuan saja. Karena sekarang banyak pengaku-pengaku yang jauh dari hakikat. Wal ummatu yahtaju ila ilajin rafiqin hadiin. Umat ini butuh kepada obat, butuh kepada kelembutan dan ketenangan. Yad'u billati hiya ahsan, mengajak kepada Islam dengan cara yang terbaik. Al-ummatul islamiyatu, umat Islam ini tahtaju ba'dal fiqhi fiddin wal hikmati fid da'wah ilallah. Nah, umat Islam ini butuh faqih dalam agama dan butuh hikmah. Hikmah artinya bijak di dalam berdakwah. Di dalam berdakwah kepada Allah itu penuh dengan hikmah. Tahtaju ilal ilmi bil waqi, umat ini juga butuh kepada ilmu waqi, kenyataannya, supaya bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak gerusa-gerusu kemudian antem kromo, kemudian lihat orang mabuk langsung serbu, lihat orang jual homer langsung diserbu. Sehingga seringnya bukan maslahah yang dihasilkan tapi mafsadah. Karena apa? Gerusa-gerusu itu bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam butuh kepada ilal ilmi bil waqi wal fitnati, butuh kepada kecerdasan wal hibrah. Nah, dan kejayaan. Wa nadhara fil umur allati tahtaju ila nadrin ba'idin, butuh kepada orang yang jauh pandangannya. Nah, orang yang pandangannya jauh. Li'anna nataija qad la tatabayyana fi syahri, karena hasil dari dakwah, hasil dari perjuangan terkadang tidak bisa kelihatan dalam waktu sebulan. Au syahraini, atau
2 bulan, au sanatin atau setahun, au sanataini. Nah, lakinnal aqila, hanya saja orang berakal, yasbiru, bersabar, wayanduru, dan terus memantau, melihat, wayata'amal, dan memperhatikan. Nah, ketika mulai berdakwah di suatu daerah, di situ diseriusi sejauh mana mereka paham tidak, kalau tidak paham diulang lagi sampai ilmu yang benar itu masuk ke dalam hati mereka. Mungkin di sana banyak ular-ular, disiapkan baygon, pestisida. Mungkin banyak tikus-tikus. Nah, karena Allah mengatakan, idza qila lakum ta'alu ila kitabillahi war rasul, ilallahi war rasul, la ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Kalau kamu mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya, kamu akan melihat munafik akan menghadang kamu dengan sekuat tenaga. Hatta ya'rifa, sampai benar-benar difahami. Wal umuru tahtaju aidan ila azmin. Nah, untuk sampai kepada kejayaan itu juga dibutuhkan kepada azam. Apa azam ini? Watasmim, sama ini tekad yang kuat, bulat, bahwa artinya mentalnya itu jangan mental kerupuk istilahnya, gampang kena angin, kena air, musret. Nah, wasabrin, dan butuh ini 3 ini kata beliau, azmin, tasmim, sobrin, sabar, tekad bulat, kuat, tekadnya bulat. Nah, li'annahu labudda min hadza, labudda min azmin, karena ini modal yang harus ada pada para pejuang. Hadza labudda min azmin, yang harus dimiliki oleh manusia. Wala budda min sabrin, harus punya kesabaran. Melihat saudaranya diajak kok nggak ada sambutan misalnya, ya sabar, penting kita ikhlas, sabar. Yasbutu bihi al-insan, nah butuh kekokohan. Wa illa, kalau tidak ada ini tadi, azam, tasmim, sabar, tidak ada tekad, tidak ada niat, tidak ada kesabaran, lafatatil umur, maka orang itu akan terluput, gak maju-maju, gak jalan-jalan. Au fata katsirun minha wallahul musta'an, atau terluput banyak dari yang seharusnya sudah diperoleh, tapi karena jiwa lemot, dan itu menunjukkan hatinya yang, kalau istilah Al-Imam As-Sa'di itu hatinya belum sehat. Karena hati yang sehat itu orangnya sangat mencintai kebenaran dan sangat mencintai untuk memperjuangkan kebenaran. Setelah dia sangat mencintai mengamalkan kebenaran. Diterangkan oleh beliau dalam kitab Qawaidul Hisan, tanda-tanda orang yang hatinya sehat. Dan Al-Quran dan Sunnah itu asalkan difahami dengan benar, pasti akan mengantarkan ke sana, akan munculkan kecintaan dalam hati seseorang kepada kebenaran itu. Orangnya enggak lemotan, semangat, karena didasari kecintaan, cinta pada syariat Allah, pada agama Allah.
cinta untuk mengamalkan dan cinta untuk mendakwahkan. Dan cinta ini merupakan pendorong perbuatan seseorang. Nah, wallahu al-musta'an. Allah lah tempat kita menolong. Ini ayat ke-8 ya. Nah, insyaallah depan kita masuk ayat ke-9, fa'amal yatima fala taqhar. Jadi ini tafsir surat Ad-Duha ayat ke-8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Engkau dapati dirimu fakir, miskin, kemudian dijadikan orang kaya. Bahkan muslimin menjadi hartanya melimpah ketika bersama Rasulullah. Demikian juga imannya sangat kokoh, agamanya menjadi puncak terbaik, generasi terbaik, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Dan datang kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Ini namanya qurunul mufaddalah, generasi yang penuh dengan keutamaan. Kemudian nanti akan datang kaum yang memberi persaksian padahal dia tidak dimintai persaksian. Akan datang waktu itu suatu kaum yang amanah menjadi perkara yang dikhianati. Banyak orang yang percaya kepada orang yang tidak amanah karena langkanya amanah. Wa yadharu fihim as-siman, kata Rasul masih dalam hadis itu, dan akan nampak pada waktu itu as-siman. As-siman artinya orang yang gemuk-gemuk. Karena mungkin manusia pikirannya sudah turun ke perutnya, artinya enggak sampai keluar bagaimana Islam ini jaya, bagaimana umat ini paham Islam. Pikirannya sebatas perut. Bagaimana perut saya, bagaimana perut saya. Ya nilainya enggak keluar dari apa yang ada di perutnya. Apa isinya perutnya? Nah, isi perutnya apa? Sesuatu yang menjijikkan. Manusia ini asalnya sesuatu yang menjijikkan. Kemudian dibuat oleh Allah yang ganteng, tampan, cantik, tapi dia tetap membawa sesuatu yang menjijikkan. Sebentar lagi jadi bangkai, menjijikkan lagi. Maka Islam ini sebenarnya kalau Allah mau mengentas dari kehinaan menuju kejayaan, asalkan tadi difahami, dipelajari dengan serius, semangat, kemudian diperjuangkan. Tidak cukup hanya untuk dirinya sendiri. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu pasti merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang yang mensifati dirinya dengan 4 sifat, yaitu beriman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.